Ini jangan Mbak siapa ya? Mbak Eva Bu yang semalam iya. Ibu. Betul. Janjian jam 1:30 pas. Sebelumnya Mbak Eva bisa duduk dulu yang nyaman. Kalian ngobrolnya. Oke, sudah. Oke. Mbak Eva apa kabar ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomongin tadi dari mana Mbak? Saya dari rumah Bu. Oh dari rumah langsung ke sini. Ini cuacanya agak panas banget ya. Sih Alhamdulillah. Iya panas banget Bu. Tapi cuman kadang-kadang itu nanti tiba-tiba hujan. Iya betul sih. Memang musimnya lagi perpindahan musim ya dari kemarau ke hujan. Iya gampang sakit juga, gampang kena sakit. Iya betul. Pokoknya harus jaga kesehatan ya Mbak Eva ya. Oke. Mbak Eva menemui saya ini karena ada apa gitu, ada masalah atau apa? Iya Bu, sebenarnya saya ini tuh ada masalah kecil sih sebenarnya. Cuman cukup mengganggu lah menurut saya, buat saya di kehidupan saya gitu. Saya itu takut banget sama laba-laba. Nah, takut saya itu kayak takut ditempelin laba-laba terus digigit atau gimana, nanti ada reaksinya atau gimana Bu. Pokoknya takut lah. Oh gitu. Oke. Sebelumnya berarti Mbak Eva ini mau meminta bantuan saya. Iya, atau bisa dinamakan itu mau meminta konseling. Iya benar sekali Bu, saya pengen konseling buat apa, kan katanya kalau konseling itu bisa lah membantu menyelesaikan permasalahan orang kan, kata teman saya sih gitu. Oh berarti Mbak Eva sudah agak sedikit tahu ya tentang ya sedikit sih Bu. Oke, sebelumnya biar saya jelaskan dulu seperti apa konseling itu. Jadi konseling merupakan proses bantuan dari seorang konselor atau saya kepada konseling, yaitu Mbak Eva, sekarang jadi konseling saya, untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang Mbak Eva hadapi atau konseling hadapi. Jadi konseling ini juga tujuannya untuk memandirikan konseling agar konseling tidak terus-terusan bergantung kepada konselor. Jadi nanti ada tujuannya itu untuk memandirikan konseling agar konseling bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Sudah jelas, bisa dipahami? Jadi di sini Ibu intinya membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya begitu ya Bu. Dan saya juga nggak bergantung gitu sama Ibu nanti kalau ada masalah untuk menyelesaikan masalah saya ini. Betul seperti itu. Nah, di dalam konseling ini juga ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu di mana konselor akan menjaga erat apapun masalah yang konseling sampaikan kepada konselor. Jadi Mbak Eva mau punya masalah apapun silahkan ceritakan ke saya tanpa takut kalau masalahnya akan tersebar. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi saya berharap Mbak Eva melakukan konseling ini dengan sukarela, dengan kemauan Mbak Eva sendiri. Gitu. Jadi tanpa ada paksaan dari orang lain. Kira-kira apa Mbak Eva melakukan konseling ini kemauan sendiri atau ada yang menyuruh? Kalau saya atas kemauan saya sendiri sih Bu, saya yang mau melakukan konseling. Berarti Mbak Eva sukarela yang melakukan ini. Oke. Kemudian ada asas kemandirian. Jadi asas ini nanti itu bertujuan untuk agar Mbak Eva itu bisa mandiri setelah melakukan proses konseling ini. Jadi Mbak Eva nanti dituntut untuk bisa mandiri, untuk bisa menyelesaikan sendiri masalahnya dan tidak terus-terusan bergantung kepada konselor. Seperti itu. Kalau bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam proses konseling, kita akan menentukan kontrak waktu terlebih dahulu. Kontrak waktu pertemuan kita setiap pertemuan nantinya. Saya usulkan mungkin bisa 30 menit atau sampai 45 menit. Mbak Eva milih yang mana? Mungkin 30 menit. 30 menit ya? Sudah cukup itu? Sebenarnya sudah. Oke. Nah, kemudian kita tentukan lagi waktu pertemuan. Jadi kan konseling ini nggak mungkin terlaksana dalam satu kali pertemuan saja. Nah, bisa kita lanjutkan ke minggu selanjutnya seperti itu. Kira-kira kita sepakati 1 minggu baru
berapa kali pertemuan dan di hari apa maunya Mbak Eva? Satu kali dalam seminggu boleh Bu. 1 kali seminggu ya? Hmm, Untuk harinya mungkin Mbak Eva bisa untuk harinya saya hari Sabtu itu udah free sih Bu. seperti hari ini berarti ya, hari Sabtu. Oke. Kalau Minggu kayaknya enggak ada, Untuk pengennya weekend. bisa kumpul sama Iya. keluarga gitu ya. Oke. Berarti kita sepakati 1 minggu 1 kali di hari Sabtu dan dalam waktu 30 menit setiap pertemuan. Oke. Sudah jelas? Oke, kalau begitu sekarang saya bisa mempersilahkan Mbak Eva untuk menceritakan lebih rinci lagi lah masalah yang saya tadi ini seperti apa. Silakan. Jadi gini Bu, saya itu takut sama laba-laba, takut kalau digigit terus nanti ada reaksinya gitu kan. Kan ada tuh Bu, kayak film apa sih Bu, film barat yang digigit laba-laba terus ada efeknya gitu, bisa berubah atau gimana. Oh Kan iya. itu kalau di dalam film kan. Nah kalau di nyata kan bisa aja Iya. digigit terus ada reaksinya kayak racun atau gimana gitu kan Bu. Terus ditambah lagi saya pernah melihat tuh di TV apa ya, kayak TV yang menginfokan apa sih, laba-laba yang berbahaya yang bisa Oh iya, apa, memang ada menggigit terus beracun. jadi mulai di situ sih Bu, saya kayak jadi was-was terus takut banget kalau ditempelin gitu tadi. Oke. Kira-kira nih mulai kapan ini Mbak Eva merasakan punya rasa takut sama laba-laba ini kira-kira mulai kapan? Mulai saya SMA sih Bu, kayaknya pas saya lihat berita itu, jadi dari situ mulai takut. Terus apalagi kalau saya lihat dari dekat itu kayak bentuknya kayak gimana gitu loh Bu, kayak serem gimana gitu. Jadi sudah mulai SMA ya. Iya. Kira-kira ini ada faktor atau hal-hal yang bikin Mbak Eva itu buat semakin takut sama laba-laba, ada nggak sih faktornya? Faktornya Mungkin pernah melihat orang digigit laba-laba terus tubuhnya merah-merah atau seperti apa? Pernah melihat langsung atau seperti apa? Atau Mbak Eva pernah hingga laba-laba terus merasa aneh atau gimana sih? kalau saya mengalami sendiri sih belum ya Bu, alhamdulillah jangan sampai. Tapi saya kalau melihat saya langsung juga belum pernah, tapi saya pernah lihat di TV yang itu tadi. Oh gitu. Jadi itu yang membuat Mbak Eva semakin merasa takut karena ada beritanya langsung ya. Iya. Oke. Menurut Mbak Eva, apakah laba-laba itu hewan yang paling termenakutkan buat Mbak Eva? Termenakutkan, iya termenakutkan, cuman ya masih ada beberapa hewan lainnya yang menakutkan menurut saya. Tapi nggak sampai Tapi kan mengganggu. iya, karena kan yang kalau ini menurut saya mengganggu banget, soalnya kan pasti di setiap rumah, setiap gedung atau apapun itu pasti ada. Itu yang sangat-sangat mengganggu ya. Iya. Laba-laba ini ya. Oke, bisa saya simpulkan dulu masalah Mbak Eva ini takut berlebihan atau mungkin bisa disebut fobia mungkin ya, karena takut berlebihan dan sampai nggak berani kan sama Iya, hewan mungkin tersebut, gitu Bu. takut kepada laba-laba dan ingin memiliki rasa apa ya, menghilangkan rasa takut tersebut kepada laba-laba. Ya. Oke, dari masalah Mbak Eva ini mungkin saya punya satu teknik untuk membantu Mbak Eva, namanya itu teknik flooding. Apakah Mbak Eva sudah pernah mendengar? Belum Bu, baru kali ini. Belum pernah mendengar ya? Belum. Oke, bisa saya jelaskan dulu. Jadi teknik flooding ini itu gimana teknik untuk membanjiri pikiran konsuli dengan hal-hal yang membuat konsuli atau membuat Mbak Eva takut tadi. Jadi saya nanti akan membanjiri pikiran Mbak Eva untuk apa ya, membuat Mbak Eva itu tidak lagi membayangkan kalau hal itu akan menakutkan seperti itu. Jadi saya akan terus membanjiri hal tentang hal-hal yang membuat Mbak Eva takut atau hewan laba-laba tadi. Apakah Mbak Eva setuju atau sudah paham? Intinya kayak dibanjiri gitu ya Bu, kayak semakin didekatkan sama itu tadi yang bikin saya takut.
Ya, nah jadi di teknik brooding ini tuh maaf saya kurang menjelaskan lagi, ada dua cara. Jadi yang pertama ada cara imagery. Jadi cara imagery nanti saya akan menyuruh Mbak Eva untuk membayangkan hal-hal yang membuat Mbak Eva takut tadi. Jadi saya akan terus-terusan menjadi Mbak Eva tentang hal atau hewan yang membuat Mbak Eva takut, agar Mbak Eva tidak lagi memikirkan kalau hewan tersebut itu menakutkan. Terus yang kedua ada cara in vivo. Jadi cara in vivo ini saya nanti akan menghadirkan langsung objeknya atau hewannya yang akan membuat Mbak Eva itu bisa semakin berani dan tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik tadi. Jadi Mbak Eva bisa mengurangi lagi pikiran-pikiran negatif Mbak Eva terhadap hewan tersebut. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa. Yes. Apakah Mbak Eva bersedia menggunakan teknik ini? Bersedia, Bu. Bismillah. Ya, bersedia ya. Oke. Kita pakai cara yang pertama terlebih dahulu, cara imagery. Jadi di mana nanti saya akan menyuruh Mbak Eva untuk memejamkan mata Mbak Eva, kemudian Mbak Eva bayangkan hal-hal tentang hewan yang Mbak Eva takuti tersebut. Jadi sekarang silakan Mbak Eva duduk dengan nyaman, kemudian Mbak Eva bisa pejamkan mata. Nah, sekarang Mbak Eva bayangkan saja Mbak Eva sedang jalan-jalan. Terus Mbak Eva itu menuju ke suatu ruangan, di mana ruangan tersebut ada teman-teman Mbak Eva. Nah, di ruangan tersebut itu ternyata dari kejauhan Mbak Eva melihat ada kayak semacam apa ya? Di atapnya itu ada kayak sarang laba-labanya gitu loh, kayak apa namanya kalau orang Jawa bilang itu sawang atau kotoran atau rumah laba-laba gitu ya. Awalnya Mbak Eva hanya melihat saja dari kejauhan. Nah, kemudian ternyata waktu Mbak Eva mendekat ke teman-teman Mbak Eva, di tembok samping Mbak Eva itu ada kayak sudut seperti sudut tembok gitu, kemudian ada ada laba-labanya juga ternyata gitu, dan lumayan cukup besar laba-labanya. Ya kalau Mbak Eva nggak sanggup bisa dibuka lagi aja matanya. Cuma melihat aja udah geli atau takut atau merinding gitu, takut. Kalau laba-labanya besar. Oke. Kemudian yang kedua, bisa diulang lagi, dipejamkan lagi matanya Mbak Eva. Nah, Mbak Eva masih berada di ruangan tersebut sama teman-teman Mbak Eva. Nah, kan teman-teman Mbak Eva nggak ada yang tahu tuh kalau Mbak Eva takut sama laba-laba. Ternyata ada temennya iseng mengambil laba-laba tersebut dan dimain-mainkan atau dikasih-kasihkan ke teman-temannya seperti itu. Nah, waktu dikasihkan ke Mbak Eva merasa kaget. Nah, teman Mbak Eva yang tidak tahu itu malah semakin dekat melihatkan laba-laba tersebut ke Mbak Eva. Oke, kalau Mbak Eva nggak apa bisa dibuka lagi matanya. Nggak kuat. Gimana itu? Ya kaget, Bu. Udah dari kejauhannya udah takut kalau bisa nempel. Nah itu malah diambil dideketin gitu. Diambil dideketin gitu ya, mungkin makin ngerasa takut ya. Sekali lagi kita coba. Nah, waktu teman Mbak Eva sudah memberikan laba-laba tersebut, Mbak Eva menjauh. Dan ternyata teman Mbak Eva sudah pada tahu kalau Mbak Eva takut dengan laba-laba. Waktu Mbak Eva menjauh dan ngobrol dengan teman yang lain, tiba-tiba teman tersebut kembali lagi dan malah memberi di depan wajah Mbak Eva. Oke, kalau nggak kuat bisa. Itu teman kurang ajar ya. Iya, karena kan memang kalau teman-teman sekolah kan biasanya kan memang iseng kan ya, cuma kalau temennya merasa takut sama A dan dia berani, malah dia sengaja untuk melakukan kan seperti itu. Oke. Nah, setelah memakai teknik imagery tadi saya sudah menjadi terus tentang laba-laba. Bagaimana perasaan Mbak? Perasaannya ya
tegang Bu, makin tegang makin tegang. Masih merasa takut? Masih Masih punya rasa takut ya? masih. Oke, berarti cara ini masih belum maksimal untuk menyelesaikan masalah yang dialami Mbak Eva. Nah, apa namanya? Kita bisa lakukan lagi cara yang kedua di minggu depan. Dikarenakan kita tidak sadar kalau waktunya sudah pas pukul 2 siang. Nah, kan tadi kan sudah disepakati untuk jam 30 menit ya setiap pertemuan. Ini kebetulan sudah jam 2. Jadi bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya untuk melakukan cara yang kedua agar bisa agar bisa lebih membantu Mbak Eva untuk lebih berani lagi dengan hewan tersebut. Seperti itu. Nah, nanti yang cara kedua saya akan memakai cara in vivo atau saya akan menghadirkan langsung objek yang ditakuti oleh Mbak Eva atau merasa difobiai oleh Mbak Eva. Seperti itu. Apakah Mbak Eva sudah siap? Insya Allah siap Bu. Oke. Jadi dari pertemuan ini tadi berarti belum maksimal ya untuk menyelesaikan masalah Mbak Eva tadi. Seperti itu. Jadi bisa kita sambung lagi di minggu kedua atau pertemuan selanjutnya untuk lebih memperdalam lagi teknik flooding ini. Nah, berhubung karena waktu kita sudah habis, mungkin bisa saya akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Apabila Mbak Eva sudah mulai memiliki rasa berani, Mbak Eva mungkin bisa menghubungi saya agar mungkin pertemuan kita lebih bisa kita percepat saja. Seperti itu. Pertemuan kedua kita di minggu depan. Tapi lebih kita percepat. Nggak di hari Sabtu maksudnya seperti itu. Jadi kalau Mbak Eva sudah punya keinginan untuk saya sudah siap, nanti bisa kita langsung bertemu di hari apa terserah, yang penting enggak hari Sabtunya begitu ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini ya. Iya Bu. Saya juga berterima kasih Ibu udah mau meluangkan waktunya untuk membantu saya. Bu. Semoga di pertemuan selanjutnya sudah lebih ada perkembangan. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah perbuatan, mungkin tadi saya mungkin kurang menjelaskan atau kurang jelas atau seperti apa. Saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Baik Bu, saya juga terima kasih sekali dan mohon pamit ya Bu. Iya, terima kasih Mbak Eva. Hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Eva, masuk Mbak. Duduk Mbak, silakan. Makasih Bu. Duduk yang nyaman dulu biar enak ngobrolnya. Oke. Dari mana yang tadi? Kebetulan tadi habis dari rumah keluarga sih Bu. Habis dari rumah Om. Oh, ada acara gitu ya? Iya. Langsung sini nggak ganggu? Enggak Bu, alhamdulillah udah selesai. Oh, udah selesai langsung sini gitu. Iya. Gimana nih kabarnya Mbak Eva hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bu. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke. Mengulas dari pertemuan minggu kemarin ya. Kita kan sudah memakai teknik imagery ya, imagery. Saya hanya menyuruh Mbak Eva membayangkan hal-hal yang dirasa itu menakutkan. Nah, sekarang nih kita lakukan teknik yang kedua. Kita memakai teknik yang vivo. Jadi saya nanti akan menghadirkan objek tersebut supaya Mbak Eva itu bisa benar-benar bisa benar-benar mengurangi rasa takut atau mengurangi pikiran-pikiran yang tidak baik terhadap hal tersebut. Seperti itu. Apakah Mbak Eva ini sudah siap nih kira-kira? Siap Bu. Soalnya pengen sembuh. Pengen bisa segera berani ya. Oke, benar nih sudah siap nih ya. Siap. Mungkin bisa tarik nafas dulu, diatur nafasnya biar lebih rileks gitu. Oke, sebelumnya saya akan mengambil objeknya dulu. Nah, ini saya sudah punya laba-laba satu. Sebenarnya dia cukup besar sih, karena saya taruh di dalam plastik, jadi
dia agak eh, tidak bernyawa. Nih, kelihatan abu-abu. Ini sudah enggak hidup ini. Nah, itu saat lihat. Agak serem ya lihat bentuknya. Lihat aja nih gimana nih. Kalau lihat terus masih tertutup gitu bisa juga. Berani ya. Saya sekarang coba ambil. Coba saya ambil. Ini udah enggak ada, enggak gerak kok dia. Kalau lihat langsung seperti ini. Agak itu juga agak serem. Ini dia udah enggak hidup kok. Masih enggak berani. Dia udah enggak gerak. Lumayan. Saya masukkan bahasa aja yang makan plastiknya aja. Gak ada plastik. Sambil diliatin. Lihatin bentuknya, amati. Apa kira-kira yang membuat Mbak Eva takut? Apa kira-kira membuat Mbak Eva itu sama-sama takut sama dia? Padahal dia diam aja. Kadang itu ada yang kayak bulu-bulunya itu loh, Bu. Oh, itu yang serem. kayak yang lebih gede itu ya. Kalau Nah, itu sih memang carinya kalau yang itu memang agak susah ya. Saya namanya seperti ini. Gimana saat Mbak Eva? Apakah masih ada perasaan hidup? sedikit Masih ya. Oke. Sekarang tapi apakah masih ada pikiran kalau dia akan menggigit? enggak, soalnya mati. Mungkin kalau itu Saat dia hidup, apakah Mbak masih punya pikiran dia akan menggigit? masih Masih. Saya waktu nangkep dia nggak apa-apa dari situ. Karena dia nggak ada ini, jadi nggak ada udara, jadi ini habis ini. Oh, masih gerak juga dulu. Cuma Mbak apa-apa. Putus. Coba deh Mbak pegang. enggak apa-apa, Bu. Kan udah mati. Kalau masih hidup dikit. Enggak, kan saya ambilnya masih hidup. Karena tadi ya nggak ada udara, makanya dia kayak gitu sekarang. Coba dia mati deh. Apa yang bisa sampai membuat Mbak itu takut? Sebenarnya yang paling takut itu takut gigit. Terus tambah lagi kalau yang ada bulu-bulunya itu terus badannya kayak kekar gitu loh, Bu. Bayangan Mungkin saya itu. besok lagi bisa kita temukan itu lagu-lagu seperti itu. Terus ini memang agak susah gitu. Jadi yang paling Tapi yang paling sering saya temui yang kayak gini terus sama yang kecil kecil segini cuma bentuknya ya itu kayak ada bulu-bulunya dikit itu loh, Bu. Warnanya abu-abu. Itu sih. kalau yang ini berarti sudah berani ini. Sudah berani nih. Apa masih ada bentuknya ini? Dikit tapi enggak terlalu kayak sebelumnya sih, Bu. Soalnya kan dulunya belum pernah pegang. Coba dipegang aja kaki-kakinya dipegang-pegang. Jadi biar menghilangkan rasa pikiran Mbak Eva yang oh dia nanti akan gigit nih, oh dia nanti akan gini. Enggak, rencana kamu hidup nyatanya saya nggak apa-apa, nggak ada buktinya kan, nggak contohnya, contoh nyata saya ngambil tuh masih hidup gitu. Berarti enggak semua ya, Bu. Apa enggak semua ini tuh menggigit. Enggak, Berarti kalau yang ada di rumah itu masih aman-aman aja, Bu. aman. Itu dia tuh nggak akan gigit, nggak akan apa-apa sih. Saya nggak apa-apa kan, saya ambil di rumah juga. Mana nih? Sudah cukup diamati? Mana? Kelihatannya? Mungkin udah cukup berani, Bu.
hidup. Mungkin kalau hidup mungkin masih agak takut, soalnya kalau nggak salah itu tuh larinya kenceng. Ya betul. Dia Terus tiba-tiba hilang, nggak tahu kemana, nanti bisa masuk ke baju. dia sangat susah untuk ditangkap. Ajak kejar-kejaran sama dia. Berarti cuma berapa jenis ya Bu yang menggigit? Iya betul. Jadi laba-laba kan ada banyak jenisnya tuh. Nah, yang jenis seperti ini sama yang satunya lagi yang tadi Mbak Eva bilang ini yang kecil itu yang biasanya nempel di, biasanya dia bikin jaring, ada Iya, kan? Ada kan laba-laba yang bikin jaring kan? Nah, dia bikin jaring itu memang mungkin itu yang agak apa ya, akan ada mungkin ada gigitan sedikit atau apa. Nah, saya juga belum pernah megang yang itu sih ya. Saya juga susah untuk menemui dia gitu loh. Jadi saya beraninya yang ini. Kalau apa? Kalau di rumah sih yang ada itu yang kayak gini sama yang kecil-kecil abu-abu itu. Oh, yang abu-abu yang kayak ada bulunya sedikit itu enggak apa-apa itu. Saya biasanya juga nemuin, tapi dia enggak gigit kok. Dia itu enggak gigit. Ada lagi laba-laba itu yang yang gede ini yang ada bulu-bulunya itu namanya tarantula. Memang itu memang beracun dan berbahaya kalau kita tidak dengan pengawasan yang ahli. Wajar memang kalau Mbak Eva takut dengan laba-laba memang wajar karena memang ada yang beracun dan ada yang tidak. Nah, yang saya bawakan ini dia tidak beracun, dia tidak menggigit, dan dia nggak mengganggu kok sebenarnya. Dia nggak mengganggu karena dia kan bikin rumah sendiri ya. Nah, kalau kita membersihkan atau apa itu, kita lebih baik ambil dulu laba-labanya, bisa kita buang atau kita keluarkan dari rumah, baru kita bersihkan rumahnya. Jadi jangan langsung semua satu ada laba-labanya ada rumahnya langsung bersihkan. Nah, itu mungkin bisa membuat dia makin banyak lagi bikin rumah di sekitar kita. Kalau kan hewan, kalau kita nggak ganggu dia juga nggak akan ganggu, dia akan diam. Berarti jadi diubah lagi pikiran Mbak Eva tentang hewan-hewan yang Mbak Eva takutin. Mungkin ada lagi hewan lain yang Mbak Eva takutin ya selain laba-laba ini. Jadi kalau kita nggak ganggu hewan tersebut nggak akan mengganggu kita. Contohnya aja kalau kita melihat anjing, kan banyak tuh dari dulu pelajaran tentang anjing ya. Kalau kita nggak ganggu anjing tersebut juga akan diam kan. Nah, waktu kita sengaja untuk menggoda dia pasti akan gonggong, iya kan? Betul. Nah, seperti hewan-hewan yang lain juga seperti itu. Kalau kita nggak ganggu, dia akan diam. Kalau kita ngerasa terganggu atau ngerasa takut berlebihan, nah dia akan nyerang karena dia punya feel, oh orang ini takut nih sama aku, ya aku serang. Nah, itu yang membuat kita semakin takut. Jadi pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran-pikiran negatif tentang hewan-hewan tersebut bisa Mbak Eva hilangkan sedikit demi sedikit. Karena Mbak Eva sudah membuktikan langsung. Kalau saya juga contohnya kan, karena saya ambilnya itu masih hidup dan saya alhamdulillah tidak apa-apa. Nah, dari sini apakah Mbak Eva sudah bisa paham tentang dua teknik yang sudah kita lakukan kemarin ini? Jadi kita membayangkan mungkin memang kurang membantu ya karena cuma membayangkan saja. Nah, sekarang yang ibu ini kita langsung praktek, langsung melihat objeknya, kita langsung memegang, langsung bersentuhan. Gimana? Perasaan saya udah jauh lebih tenang Bu. Soalnya kan pikiran saya itu yang saya takut sama laba-laba itu sama laba-laba yang di rumah kan. Saya pikir itu kayak laba-laba yang dibilang tadi apa, tarantula ya, itu kan bentuknya hampir sama kan Bu, cuma bedanya dia kecil. Kalau tarantula kan yang gede terus ada bulunya, kadang warna-warni juga kan. Nah, itu memang berbahaya kalau yang jadi setelah ini juga kan udah nyoba pegang juga nggak apa-apa, ibu sendiri juga contoh langsungnya juga nggak apa-apa. Beranilah kalau sama laba-laba yang di rumah, mungkin cuma agak geli apa gitu ya. Iya, kalau sama bentuknya aja. Kalau yang ini sih nggak terlalu Bu, cuma yang satunya yang kecil itu kan ada bulu-bulunya. Iya, itu masih mirip sama itu. Itu juga yang jalannya cepat itu kan, dia susah ditangkap itu memang. Betul. Nah, dari teknik ini berarti
Mbak Eva sudah berhasil ya menyelesaikan teknik ini dengan langkah-langkah yang saya tuntunkan, yang saya bantu. Dan Mbak Eva juga sudah sangat-sangat baik untuk berproses berproses agar bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif tentang hewan tersebut. Dan saya sangat salut, saya apresiasi sekali Mbak Eva sudah baru melihat dan langsung berani memegang tanpa ada rasa ragu-ragu. Karena apa? Karena ada keinginan yang kuat dari dalam diri Mbak Eva untuk berani memegang hewan tersebut. Nah, gimana? Ini jadi perasaannya sudah sedikit tenang atau sudah seperti apa? Udah tenang Bu, udah berani lah kalau sama laba-laba yang di rumah kan udah pasti aman ya. Kecuali kalau kayak yang di hutan-hutan Nah, gitu, itu memang hewan banyak sekali kalau laba-laba yang gede itu memang adanya mungkin di hutan-hutan seperti itu kan, karena itu memang termasuk hewan liar laba-laba itu. Jadi nggak sembarang bisa ketemu di rumah-rumah padat penduduk seperti di sini. Gitu. Oke, jadi berhubung Mbak Eva ini sudah sangat-sangat bagus dan sangat apa ya, berani lah ya, sudah berani untuk memegangnya, untuk melihatnya, untuk mengamatinya. Mbak Eva bisa apa ya, bisa mempraktekkan atau mengamalkan ilmu ini saat Mbak Eva bertemu laba-laba, entah laba-laba ini atau laba-laba yang kecil tadi, mungkin Mbak Eva bisa perlahan-lahan untuk memegang, untuk melihat saja. Kalau tidak berani, dilihat saja, diamati dulu. Kalau memang dia tidak menyerang, kita pegang pelan-pelan. Jadi Mbak Eva bisa mempraktekkan lagi teknik ini kalau bertemu dengan dimanapun. Tapi juga masih tetap harus waspada ya Bu. Betul. Sama berbagai jenis laba-laba kalau nemu yang beda gitu. Iya. Jadi setiap beda jenis itu beda juga cara penanganannya juga. Oke, berhubung Mbak Eva sudah sangat-sangat bagus, sangat-sangat cepat sekali proses dari takut dengan hewan ini sangat-sangat bagus karena sangat berani, langsung berani ya menyentuhnya meskipun dia sudah tidak bernyawa karena terontang-anting tidak ada udara. Saya juga salah tidak memberi lubang udara untuk dia. Mungkin kalau Mbak Eva merasa masih takut sedikit, bisa konsultasi lagi kepada saya seperti itu. Jadi bisa kita coba dengan laba-laba yang lain. Mbak Eva maksudnya kalau Mbak Eva masih memiliki rasa ragu-ragu terhadap hewan tersebut seperti itu. Oke, kalau begitu karena ini kita sudah cukup ya waktunya dan tidak perlu berlama-lama karena kan kemarin sudah kita pakai teknik yang pertama dan sekarang hanya melanjutkan untuk teknik yang kedua. Nah, dan Mbak Eva sudah bagus, sudah berani, sudah siap sekali. Jadi bisa kita akhiri saja pertemuan kali ini. Nah, apabila nanti Mbak Eva butuh bantuan saya lagi, bisa menghubungi saya tanpa sungkan, tanpa ragu. Saya akan membantu Mbak Eva dengan senang hati. Ibu, terima kasih banyak Ibu udah meluangkan waktu Ibu membantu saya dan udah repot-repot sampai nyariin itu. Iya, kan memang tekniknya, caranya dari tadi. Nah, saya juga harus harus menampilkan objeknya langsung. Kalau begitu saya izin pamit Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Kalau mungkin nanti saya ada masalah lain, mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi. Silahkan, saya dengan senang hati untuk membantu Mbak Eva. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu, permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mbak. Iya.